Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Bahwa ini majlis menjadi solusi konkret. Nggak ada yang berat, nggak ada yang susah buat umat Nabi Muhammad. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau engkau mencintai Nabi Yuna Muhammad. Nanti kita ngaji dengan dalil-dalil yang tidak terbantahkan. Nanti kita ngaji dengan sesuatu yang begitu membuat kita bergembira. Oh, ternyata beruntung dan istimewa mereka yang hadir di majlis maulid ini. Sallu ala nabi. Jamaah, kita langsung ngaji kepada sebuah bukti yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya akan memenuhi ruangan ini supaya ibu dan bapak menjadi orang-orang yang confident, percaya diri. Ente benar nggak punya suami orang kaya, ente benar nggak punya saudara orang kaya, ente benar nggak punya saudara pejabat, nggak kenal sama penguasa. Tapi ini malam tidak ada alasan apapun yang bisa dikedepankan untuk kita menjadi bersedih selagi kita menjadi umat Nabi Muhammad. Jamaah, kita lihat ini diceritakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari lantaran lisannya menyebut nama Nabi Muhammad. Allah yang bercerita langsung disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ini ayatnya la raiba fih, nggak ada keraguan di dalam Al-Quran. Jemaah, Allah bercerita bahwa ada orang-orang Yahudi yang mereka diceritakan berperang kepada orang kafir dan kemudian kalah porak-poranda. Ketika mereka dalam keadaan kalah dan banyak mereka yang sudah terbunuh, mereka mempunyai satu doa yang ini dibaca kalau dalam keadaan kepepet. Yang bercerita Ibnu Abbas, kita akan temukan dalam berbagai kitab tafsir, semua merujuk kepada Ibnu Abbas, bahwa ada orang-orang Yahudi Khaybar yang mereka berperang dengan orang kafir Ghatafan. Kanat Yahudu Khaybar tuqatilu Ghatafan. Begitu dalam kitab tafsirnya. Mereka berperang memerangi daripada orang kafir Ghatafan. Jumlah besar, kalah porak-poranda. Tetapi mereka kemudian diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yang bercerita Allah. Dan mereka orang-orang Yahudi sebelum datangnya Nabi, mereka memohon kemenangan kepada Allah dengan bertawasul kepada baginda Rasulullah. Jemaah, mereka punya doa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyil ladzi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhiriz zaman illa tansuruna alaihim. Mereka berdoa, ya Allah, dengan kebenaran
seorang nabi yang ummi yang akan kau hadirkan untuk kami di akhir zaman, maka berikanlah kemenangan kepada kami. Itu yang keluar dari lisan orang-orang Yahudi saat mereka kalah dalam perang. Apa yang terjadi kemudian? Kata Allah, dulu mereka minta kemenangan kepada Allah dan diberikan kemenangan. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Begitu Nabi Muhammad diutus, dihadirkan di permukaan bumi ini, mereka ingkar. Itu yang diceritakan oleh Allah. Sallu 'alan nabi, sallu 'alan nabi. Jemaah, mari kita gunakan akal sehat. Siapa kita yang hadir di tempat ini? Enggak terhitung berapa kali kita diajak di majelis ini untuk melafazkan salawat, menyebut nama kanjeng Nabi. Enggak kehitung, enggak kehitung. Lihat, kalau orang Yahudi, mereka kemudian meminta pertolongan kepada Allah dalam keadaan porak-poranda, kekalahan di depan mata, tapi lisan mereka bertawasul nyebut nama Nabi, diberikan pertolongan. Maka apa yang bisa kita simpulkan terhadap kita yang kumpul di Masjid Al-Ma'ruf ini? Saya menganggap bahwa acara yang dihadirkan oleh jemaah ini adalah acara yang akan merubah keadaan kita dunia dan akhirat. Nggak, bukan cuma dunia doang kau mendapatkan pertolongan. Jemaah, apakah kemudian kita masih menganggap kecil di majelis? Saya suka memberikan ilustrasi yang gampang diterima. Waktu Bapak Prabowo sebelum dilantik, itu banyak betul orang-orang terbaik di Republik ini diundang, ditelepon suruh datang sebelum dilantik. 3-4 hari sebelum dilantik, mereka semua datang gembira. Bahkan mereka sudah membayangkan apa yang akan mereka dapatkan. Rapi, pakai baju batik. Begitu keluar, sumringah mereka punya wajah. Ustadz, yang ngundang bukan orang sembarangan, yang 3-4 hari lagi dilantik dan sekarang sudah menjadi presiden Republik ini. Jemaah, tuh lihat, mereka diundang oleh orang nomor 1 di Republik ini. Girang, ditelepon girang. Saya juga Abah Rahmadin, waktu itu HP saya hidupin, cuman gak ditelepon. Ditelepon, saya pikir saya mau dijadiin menteri agama kali. Jemaah girang, yang ngundang orang nomor 1, fine, oke, kita sepakati, siapapun akan sepakat. Tetapi mari kita komparasikan, kita bandingkan dengan diri kita ini malam. Yang mengundang kita adalah baginda Rasulullah, diundang oleh orang terbaik di Republik ini, punya kekuasaan 5 tahun, bila ingin nambah paling 10 tahun. Begitu bergembira. Bagaimana dengan engkau yang duduk di Masjid Jami Al-Ma'ruf, adalah orang yang diundang oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sallu 'alan Nabi, sallu 'alan Nabi. Kebayang nggak bagaimana kedudukan kita? Ahlan wa sahlan pada para guru kita. Makanya jamaah, tidaklah dibenarkan engkau yang sudah hadir di majlis ini kemudian masih nggak yakin akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tuh lihat, yang bercerita langsung Allah. Kita pindah lagi dalilnya. Jemaah, kalau kita baca surat Muhammad ayat kedua, nanti pemirsa jemaah sekalian berbahagia, kalau punya handphone buka surat Muhammad ayat kedua, dan itu perihal kita, perihal jamaah yang ada di Masjid Al-Ma'ruf.
Saya pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan karena merujuk kepada ayat Al-Quran surat Muhammad tentang engkau yang dalam keadaan susah diganti oleh Allah lantaran hadir di majlis ini dengan berbagai kebahagiaan. Jemaah, enggak ada lagi janji yang paling benar kecuali janji dari Allah. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditsa. Apa bunyi ayat itu? Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Masa kita nggak percaya sama ayat Al-Quran? Dan orang-orang yang beriman, kita kumpul di sini bukan wilayah akal, wilayah iman. Karena iman kepada Allah dan Rasulnya, berjam-jam hadir duduk di tempat ini, gerimis dikit-dikit nggak jadi pencegah kita untuk mundur hadir di tempat ini. Betul apa enggak? Berjam-jam tadi diceritain dari habis sholat maghrib sama ketua DKM kita, harus tinggalin rumah. Jemaah berjam-jam duduk di tempat ini yang pastinya di antara kita jangan-jangan kakinya udah banyak yang pada kesemutan. Ada yang duduk sambil ngurut, ada bu. Nah, yang senderan di tembok mah enak, mudah-mudahan masuk surga semua sama tembok-temboknya. Nah, ibu-ibu udah duduk senderan kakinya masih dipegang-pegang aja. Ada yang berkipas pakai kardus. Jemaah, kenapa kita nggak beranjak dari ini tempat? Kenapa? Bukan wilayah akal, bukan. Nggak ada yang janjiin bakalan ngasih duit, nggak ada. Nggak ada yang janjiin ngasih hadiah, nggak ada. Kenapa kita duduk bertahan di tempat ini? Ada iman di dalam dada kita. Ini majlis disaksikan oleh Allah. Betul apa kagak? Jemaah, kecuali kali mereka dijanjiin sesuatu, begitu pulang siapa saja yang datang di majlis maulid ini, maka begitu pulang masing-masing boleh bawa kipas angin. Kagak ada. Makanya ini wilayah iman. Kira-kira kalau malam ini ada acara berbarengan, terus ada Bapak Wali Kota atau Bapak Bupati ngasih duit 100.000 di rumahnya, datang ke rumah Pak Wali Kota apa kemari? Hah? Lo mulain bingung, 100.000 doang bingung. Ke Wali Kota dulu katanya ntar baru kemari. Kan main akalnya banyak banget. Kesini dulu. Kekecilan 100.000 kita lihat surat Muhammad. Ente bahkan tidak diajak untuk menyebut angka. Karena berapapun angka yang kau sebut kekecilan dibanding janji Allah. Walladzina amanu wa amilus shalihat, dan mereka berbuat amal yang baik, melangkah dari rumah duduk di tempat ini, berzikir, menyebut nama Allah. Semalam kita ngaji kitab Ihya tentang keutamaan sampai pada kitab Al-Azkar wa Da'awat. Di situ diceritain mereka yang berada di dalam surga bersedih karena mereka mengingat dulu di dunia luput dari berzikir. Udah di surga masih sedih karena luput dari zikir pada saat di dunia. Ada waktu yang mereka luput. Saya ngebayangin sama teman-teman waktu kita sedang mudzakarah. Kebayang nggak betapa nikmatnya zikir sampai surga yang beserta dengan kelengkapan kebahagiaan yang ada, membuat mereka tetap masih bisa bersedih karena dulu di dunia pernah luput dari waktu berzikir. Jemaah, jazakumullah, bayangkan apa yang terjadi pada diri kita. Sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Yuna Muhammad, wa huwal haqqu min rabbihim, dan itu kebenaran dari Tuhan mereka.
Nanti ibu pulang, bapak pulang, coba tegesin surat Muhammad ayat kedua. Kau akan dibuat menjadi orang yang sangat optimis karena janji langsung dari Allah. Kan kemarin ya habis pada nyoblos. Kan yang bikin kita milih kebanyakan karena janji-janji dari mereka. Betul apa kagak? Wah, ini janjinya begini. Kita nggak nyebut dengan oh mereka karena ada serangan fajar Ustadz. Nggak, bukan wilayah itu. Itu mah kekecilan. Tapi yang mereka lihat adalah mereka punya janji-janji. Tapi banyak nggak pemimpin yang ingkar kepada janji? Banyak apa kagak yang ingkar sama janji? Tuh lihat. Kita masih coblos, kita masih dukung, padahal masih ada potensi didustai. Lalu bagaimana saat Allah yang berjanji? Mana mungkin kau tidak percaya kalau janji dari manusia yang berpotensi dusta kau masih meyakini? Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Dan mereka beriman percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan itu kebenaran dari Tuhan mereka. Sampai kita dengarkan tadi bersama-sama Ananda membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena kita iman dengan kebenaran Al-Quran. Lihat apa janji Allah dua hal buat jamaah Masjid Al-Ma'ruf yang sekarang kumpul bersimpuh karena cinta, karena iman kepada baginda Rasulullah. Kita bukan orang sembarangan, diperbincangkan dalam tanda kutip di dalam Al-Quran. Bukan orang sembarangan, karena Al-Quran itu diturunkan buat umat Nabi Yuna Muhammad. Kata Imam Ghazali, di antara akhlak batin saat engkau membaca Al-Quran ada yang namanya at-takhsis. Saat engkau membaca Al-Quran, kata Imam Ghazali, ayyuqaddiro annahul maksud. Kalau ente baca Al-Quran, maka engkau harus mengira-ngira, orang tersebut harus menyangka bahwa ayat Al-Quran ditujukan buat diri dia. Sama ketika kita baca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan kita harus meyakini ini ayat khitabnya kita termasuk di dalamnya. Apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran? Kaffaru anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Allah akan hapuskan semua kesalahan mereka. Seakan ayat ini ingin berkata, kau melihat mereka yang berkumpul di Masjid Al-Ma'ruf, mereka nggak boleh bangun beranjak dari tempat ini kecuali dosa-dosanya kudu rontok dan mereka dimaafkan oleh Allah. Shallu ala Nabi. Siapa yang nggak punya dosa dalam kehidupan ini? Tapi begitu mulia ini majlis, kau duduk di tempat ini, maka kau tidak boleh bangun. Cek, ah hidup nih. Berarti kalau ini habis lagi udahan gitu. Udah 2 mic dimakan, oh 3 disiapin. Siap bang, siap. Jemaah sekalian yang berbahagia, sampai mana gue tadi itu? Jemaah, kalau kita ngelihat apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, ente nggak boleh bangun kecuali rontok ente punya dosa. Kaffaru anhum sayyiatihim. Yang kedua, wa aslaha balahum, dan Allah perbaiki urusan mereka. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, jamaah Masjid Al-Ma'ruf bila amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. 2 hal janji Allah, ente nggak boleh punya dosa kecuali dimaafkan, ente nggak boleh punya masalah kecuali Allah bereskan semuanya. Shallu ala Nabi. Kadang kita nganggap enteng Bapak Ibu, aneh gitu ketika sama ayat Al-Quran yang menjanjikan tentang kebahagiaan, kita nggak buru-buru percaya.
Giliran aja ayat Al-Quran perintah sholat yang bikin kita harus 5 waktu. Kita percaya nggak berani ninggalin sholat. Waqimus sholah wa atuz zakah. Dari mulai akil balik sampai waya gini nggak berani kita tinggalin sholat. Kenapa? Ada perintah dalam Al-Quran Ustadz. Nggak boleh kita langgar. Kebenarannya mutlak ayat Al-Quran. Keren. Puasa 1 bulan. Dari pagi sampai sore nahan lapar. Dia kerjain. Takut melanggar apa yang ada dalam Al-Quran. Karena kebenarannya adalah mutlak. Keren. Tapi ente aneh. Giliran Allah janjiin bakalan ditolongin dengan karunia-Nya. Masih kagak percaya. Kan lucu jadinya. Sama-sama ayat Al-Quran. Giliran puasa dari pagi sampai sore. Bini kagak ada. Anak kagak ada. Ente kagak berani minum air es yang hari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Dari mana ente tahu? Dalam Al-Quran ya Ustaz. Keren. Terus giliran dikasih hadiah. Ketika Allah janjikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa iya Ustaz? Masih begitu? Lebih condong tunduk taat sama pimpinannya di kantor dibanding tunduk taat kepada Allah yang berjanji akan memberikan jalan keluar. Nggak boleh ente ketemu jalan buntu, nggak boleh jadi susah, dan ente akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak terduga. Syaratnya cuma satu, ya takillah. Kita dengerin khotib-khotib di mimbar Jumat akan menyampaikan pesan takwa. Lalu mereka memberikan definisi singkat. Apa yang dimaksud takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu doang. Itu doang. Jemaah, tapi apa yang dijanjikan? Ente nggak boleh ketemu jalan buntu. Yang kedua, bakalan banyak kejutan rizki dari arah yang tidak terduga. Coba, sehebat-hebatnya ente punya cinta sama pemimpin yang ada di republik ini. Ente bela-belain, kadang-kadang sampai bermusuhan sama saudara. Gara-gara beda pilihan. Ada nggak pemimpin yang kemudian menjanjikan kepada semua yang nyoblos saya pada saat pilkada, maka tanggungan bayar listrik setiap bulannya saya yang bayar. Bayar listrik masing-masing kan. Tapi segitunya ente percaya, ente girang. Didatengin sama mereka yang punya kekuasaan. Tapi nggak punya kebahagiaan yang sama saat dijanjikan dari yang maha kuasa. Baik, kita pindah lagi ke dalil ketiga. Saya berjanji ingin penuhi tempat ini supaya tidak ada lagi keraguan. Kita benar orang nggak berdaya, kita benar nggak punya kemampuan, nggak apa-apa. Emang itu semangat la haula wala quwata illa billah. Ente kudu nyerah, kudu ngaku nggak bisa apa-apa. Tapi engkau akan punya kekuatan saat bersama Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nggak bakal ditinggalin oleh Allah. Kita masuk ke dalil ketiga. Ayatnya tadi saya baca. Pada pembuka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada utusannya, yakni Nabi Yuna Muhammad. Ini dia. Apa yang akan didapati? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Ini janji Allah buat jamaah Jami Al-Ma'ruf, Masjid Jami Al-Ma'ruf. Nih bukan orang sembarangan Pak, kita yang kumpul di tempat ini.
maka dia tidak akan pernah menjadi ketakutan, karena mereka telah menunjukkan cintanya kepada Nabi melewati batas akal mereka. Sampai segininya kita duduk, nggak ada yang ngupain. Kalau orang yang pada kumpul karena belain jagoannya, pasti ada arep-arepannya, dikasih amplop. Kadang-kadang isinya udah cuma 100.000 dipotong sama panitia. Ya maaf, ini murni karena cinta. Perihal makanan yang akan mereka dapatkan itu karunia. Nggak ada yang kemudian sampai menghujat panitia. Begitu pulang kagak dapat nasi, marah-marah, gua kapok, nggak bakal datang lagi maulid ke Masjid Al-Ma'ruf karena nggak dapat makanan. Nggak pernah ada. Kenapa? Umat Nabi Muhammad hatinya luas. Allah sampaikan dalam Al-Quran perihal kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Karena itu saya ingin mengingatkan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau emang bener pengen kelar dari berbagai urusan, udah berhenti bikin dosa. Jangan lagi bermusuhan sama saudara. Ente emang kagak malu sama Nabi kalau masih bermusuhan sama saudara? Ente sedang memusuhi umat Nabi Muhammad. Kita punya saudara nggak teguran, ampe 3 mulut kagak teguran. Ente tahu nggak itu adalah umat Nabi Muhammad? Nggak, umat Nabi Muhammad nggak jadi pendendam. Umat Nabi Muhammad nggak jadi orang yang marah, gampang marah. Nggak, dia akan memaafkan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang tipikal umat Nabi Muhammad. Atau mereka akan diceritakan dalam ayat lain, ruhama'u bainahum. Mereka akan saling mengasihi. Kita lihat apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah, percayalah kepada utusannya, yakni Nabi Muhammad. Kita nggak ketemu sama Nabi, tapi kita punya cinta begitu luar biasa. Ada seorang tabi'in, dia bercerita, ana asgharu minan nabiyyi bisanatain. Aku lebih muda dari Nabi cuma 2 tahun, tapi masuk dalam golongan tabi'in. Karena dia nggak ketemu sama baginda Rasulullah. Seorang lelaki yang bernama Suaid bin Ghaflah. Ini orang yang ketika dia datang sampai ke Madinah, betapa dia nggak pilu punya hati, pengen ketemu Nabi. Ternyata Nabi baru saja kelar dikuburkan. Orang yang beriman di masa baginda Rasulullah, Suaid bin Ghaflah, ini orang unik. Kalau dia sudah baca sholawat, dia sedang mencintai atau ingat dengan baginda Rasulullah dengan bacaan sholawat, beliau punya telinga menjadi tuli. Kita akan temukan kisah beliau paling tidak dalam 2 kitab, Sifatus Safwah dan Syiar A'lamin Nubala. Itu diceritain, kalau udah bersama baginda Rasulullah dalam sholawatnya, dia punya telinga jadi tuli, nggak dengar apapun saat dia sedang membaca Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarrif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Beliau punya telinga seketika menjadi tuli, tidak mendengar suara apapun saat melafazkan sholawat. Jemaah sampai ditanya, limada la tasma'u, kenapa kau tidak mendengar saat engkau sedang baca sholawat? Kenapa kau tidak mendengar suara kami? Diprotes. Apa jawaban beliau? Kuntu ma'a Rasulillah. Saat aku bersolawat, aku sedang bersama baginda Rasulullah. Ya Rabb, saya ngebayangin ada orang yang sampai segitunya punya cinta kepada baginda Rasulullah. Kalau dalam Sahih Bukhari ada orang yang cinta sama Nabi sampai dia pengen bawa ke alam barzakh.
Kalau kita ngaji Sahih Bukhari, ada seorang sahabat, ini kita bagian usaha kita masuk sedikit bersilaturahim di beranda akhlak baginda Rasulullah, belum sampai masuk ke dalamnya, nggak sanggup. Karena khuluquhul Quran, nggak sanggup kita untuk masuk melangkah dalam kehidupan baginda Rasulullah karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Kita main di berandanya. Ketika Nabi mendapatkan hadiah sebuah burdah yang disebutkan, yang dinamakan burdah syamlatun mansujatun fiha hasyatuha, adalah sebuah mantel yang bersulam yang di ujungnya ada rendaknya. Ada seorang wanita yang membuatnya dengan tangannya sendiri karena ingin menunjukkan cinta kepada Nabi, memberikan hadiah itu. Seorang wanita kasih hadiah, tetapi begitu dipakai oleh Nabi, sahabat-sahabat yang lain melihatnya begitu indah, nempel di badan baginda Rasulullah. Tapi ada satu sahabat Nabi yang gak ketahanan. Kemudian beliau berkata, ini sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ma ahsana hadhihi, alangkah indahnya ini burdah ya Rasulullah, faksuniha, maka mohon berikan itu burdah, pakaikan kepadaku ya Rasulullah. Ini lihat kehidupan seorang yang kita cintai, yang kita nggak pernah ketemu kepada pemimpin yang manapun. Baru pakai baju dapat hadiah burdah, diminta. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Qala na'am, diberikan sama Nabi. Kira-kira ada nggak pemimpin di republik ini yang begitu sayang ketika dapat hadiah kemudian diminta, dikasih langsung? Pak RT dah ada, Pak RT. Ini kan ketua panitia Pak RT bukan? Pak RT. Ini dapat batik dari jamaah panitia nih, dari jamaah. Dipakai, baru dipakai. Ada orang lain warganya datang, Pak RT baju batik cakep banget buat saya Pak RT. Kira-kira dikasih apa kagak Pak RT? Wah bahaya nih, Pak RT bilang kagak semua Pak RT. Udah pada suuzon doang. Tadi kira-kira dikasih nggak? Susah kita ketemu. Lu jadi warga biar punya pikiran apa? Udah kagak ngasih hadiah, gua baru dapat lo minta. Ini warga yang begini kalau kata kampung saya warga sambar geledek. Udah kagak ngasih hadiah baru dipakai, diminta, tapi diberikan oleh baginda Rasulullah. Diberikan. Begitu Nabi kemudian beranjak, ditegur sama sahabat-sahabat yang lain. Ente emang kagak tahu bahwa Nabi Yuna Muhammad adalah seorang laki-laki yang tidak boleh diminta kecuali dia akan memberikan dan tidak akan mencegahnya. Qad arafta annahu la yus'alu syai'an fayamna'ahu. Ente kan udah tahu Nabi nggak boleh diminta oleh seseorang akan sesuatu yang dia miliki kemudian Nabi mencegahnya. Enggak, pasti diberikan. Tapi lihat apa jawaban sahabat ini karena cinta kepada baginda Rasulullah. Beliau kemudian membela diri dengan sebuah jawaban yang membuat sahabat-sahabat lain diam 1000 bahasa. Ketika mendengar jawabannya, kenapa saya meminta burdah yang dipakai oleh Nabi yang baru menempel di badannya? Saat dia dicela oleh sahabat yang lain, dia menjawab dan membuat mereka bungkam. Rajautu barakataha hina labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'alli ukaffanu fiha. Allahu Akbar, kata dia, aku ingin mendapatkan keberkahan dari burdah yang udah nempel di badan baginda Rasulullah, dan aku berharap bahwa aku dikafankan dengan burdah ini. Saking beliau ingin merasakan tetap bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Kita dibuat menjadi orang yang sangat mencintai baginda Rasulullah ketika sekelumit saja mendengarkan tentang pesona akhlak sang Nabi. Maka itu Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari enggak kemudian gegabah, enggak kemudian tanpa alasan
ketika beliau bikin satu bab dalam kitab An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin. Beliau menceritakan bahwa jamaah Masjid Al-Ma'ruf sekarang ada di sini, tapi tempat yang paling pantas buat mereka dari lantaran hadir di majlis ini adalah surga. Beliau bikin satu bab, bisyaratun fi thawabi man ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wah, saya ngaji ini kitab, kita kalau baca baru muqaddimahnya aja udah bercucuran kita punya air mata. Kalau kita baca nih kitab, saking kita ngerasain energi cinta yang dimiliki oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari kepada baginda Rasulullah dan seluruh zuriyahnya, kita baru baca muqaddimah nangis kita. Beliau bikin satu bab kabar gembira buat orang yang dia punya cinta kepada baginda Rasulullah. Beliau kemudian mengawali bab itu dengan sebuah dalil bahwa ada seorang sahabat yang nanyain kapan hari kiamat, dan jawaban Nabi saat mereka atau orang itu menjawab karena cinta kepada Nabi yang lebih dominan, anta ma'aman ahbabta, kata Hadratus Syekh, kau yang hadir di majlis maulid, kau adalah orang yang akan bersama Nabi. Sallu ala Nabi. Emangnya nggak gede nih hadiah bersama baginda Rasulullah? Di mana baginda Rasulullah? Nggak boleh ada yang masuk surga kecuali baginda Rasulullah yang pertama, dan kita akan bersama baginda Rasulullah. Kalau hidup di dunia mak cuman puluhan tahun, capek hidup di dunia, kudu bayar listrik, kudu bayar pajak, betul apa kagak? Apalagi sekarang waktu terasa cepet banget. Mereka apalagi yang ngontrak, waduh udah waktunya bayar lagi. Capek kalau masih di dunia. Jangan kata yang pas-pasan, mereka yang sedang dalam berlimpah capek hidup di dunia. Begitu mereka makan menikmati dengan uangnya, mereka harus diingatkan kontrol, general check up, jangan-jangan ada kolesterol, jangan-jangan ada gula darah. Jemaah lihat, nggak cukup dunia buat balasan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad pantasnya ada di surga. Hadratus Syekh menceritakan itu, dan kemudian beliau juga menguatkan dengan dalil Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ente yang kumpul di Masjid Al-Ma'ruf adalah orang yang bakalan kumpul bersama nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kenapa ini terjadi? Allah yang menjanjikan, karena kau punya cinta kepada Nabi. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Kita kembali kepada ayat yang tadi saya belum tuntaskan. 3 upah hadiah dari Allah buat jamaah Masjid Al-Ma'ruf. Allah yang bercerita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih. Jemaah, kalau kita ngaji gramatikal bahasa Arab, kita udah cukup dijelaskan dengan susunan kata-katanya. Kalau ente telah melakukan apa yang ada di fi'il syarat, maka pastilah engkau akan begitu yakin dengan fi'il jawabnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Fi'il syaratnya kudu ada fi'il jawabnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Dia Allah akan memberikan rahmat kepadamu 2 bagian. Kita buka lagi tafsirnya. Apa yang disebut dengan kiflain? Ajrud dunya wal akhirah. Balasan di dunia dan di akhirat. Kita buka lagi definisi rahmat. Yu'tikum kiflain min rahmatih. Kan dijanjikan 2 rahmat dari Allah, 2 bagian rahmat dari Allah. Biar kita tahu, jangan kelewat kecil
ketika engkau dijanjikan akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita lihat definisi rahmat. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Lihat penutupnya, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan bermula rahmat dari Tuhanmu itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Seakan ayat ini berkata, engkau yang kumpul di Masjid Al-Ma'ruf, cari mana orang paling kaya di republik ini, cari orang yang kau kenal paling hidupnya enak bahagia. Dia nggak ada seujung kuku dengan mereka yang kumpul di Masjid Jami Al-Ma'ruf. Kenapa? Karena mereka dapat rahmat Allah. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Begitu kata Al-Quran. Dan kita kudu yakini, masa kagak percaya? Yu'tikum kiflaini min rahmati. Kagak boleh susah di dunia, kagak boleh susah nanti di yaumil qiyamah. Jemaah, yang kedua apa? Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Ayat ini menceritakan siapapun yang kumpul di Masjid Al-Ma'ruf karena cinta kepada baginda Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, mereka nggak mungkin mati su'ul khotimah, nggak mungkin. Mereka semuanya akan mati husnul khotimah. Ini dia ayatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Dan dia Allah akan menjadikan buat kalian cahaya yang kalian berjalan dengan cahaya itu. Nggak mungkin tersesat, nggak mungkin su'ul khatimah kalau punya cinta kepada baginda Rasulullah. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim. Bagian akhir, saya sudah memenuhi berbagai dalil. Sekarang kita butuh kisah nyata, baik dalam literatur ataupun di sekitar kita. Saya ketemu satu kitab karya Tuan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab namanya Ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Mi'ati Thaminah, 4 jilid. Ini adalah mutiara-mutiara terpendam, Ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Mi'ati Thaminah, yang menceritakan tentang ulama-ulama yang khusus yang ada sejak abad ke-10. Ya maaf, di dalam kitab itu beliau bercerita satu waktu beliau didatangi seorang tamu. Dalam kitab itu, ja'a rajulun ilal imam Ibni Hajar Al-Asqalani wa yashtaki an diqil aishi wa shiddatil faqri. Datang seseorang ke rumah Tuan Syekh Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan dia ngadu tentang kesempitan hidupnya, kesulitan ekonominya, wa shiddatil faqri, dan begitu dahsyatnya kefakirannya. Dia ngadu, curhat, didengeri. Fastama'al imamu kalamahu, kemudian mendengarkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani semua ucapannya, didengerin, dia curhat. Begitu selesai, maka Tuan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian mengingatkan, kalau engkau ingin keluar dari kesulitan ekonomi, ya, nanti kita lihat dalilnya. Kalau engkau ingin selesai dari perkara urusan yang menghimpit, maka kata beliau, alaika bil iktsari minas salati 'alan nabi fa innaha min a'zami insyirahis sadri wa jalbir rizqi.
ente kudu banyak baca salawat kepada kanjeng Nabi. Karena itu banyak bacaan salawat adalah paling gedenya min a'zami asbabin syirahi sadri wa jalbir rizki, paling besarnya sebuah pintu keluar, jalan keluar dari berbagai kesusahan, lapangnya dada, dan kemudian mengundang banyaknya rezeki. Ini lihat, ente nggak perlu cari muka kiri kanan, deket sama orang kaya kiri kanan, deket sama orang pejabat atau mereka yang punya kekuasaan, aksesnya susah, capek, banyak orang berebut. Ini nggak perlu ente menggadaikan kehormatan ente sebagai seorang umat Nabi Muhammad. Kata Tuan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, banyakin baca zikir kepada atau baca sholawat kepada kanjeng Nabi. Ya maaf, makanya saya suka bingung kalau ada orang yang cuma bisa mengeluh, ada jalan keluar yang paling gampang dia kagak jalanin. Kalau buat jamaah Masjid Al-Ma'ruf baca sholawat sehari cuma 1000 mah bukan ukuran, kekecilan itu. Bu, baca sholawat 1000 banyak apa dikit? Banyak. Dibagi duit 1000 banyak apa dikit? Lalu giliran duit dikit. Baca kita sholawat. Tanggung kalau ibu udah teruji orang yang nggak pernah merasa lelah. Dari melek mata sampai mau tidur nggak kelar-kelar kerjaan di rumah, betul apa kagak? Nggak kelar-kelar, artinya nggak mungkin merasa lelah cuman baca sholawat 1000 kali. Yang menjadi penyebab adalah ketidakyakinan. Malam ini kita kikis habis ketidakyakinan tentang dahsyatnya sholawat kepada kanjeng Nabi. Kita buka satu ayat sebagai penutup. Boleh 5 menit lagi? Boleh ya? Yang tidak tegur dari tadi bang. Kita udah ngos-ngosan ini. Dikasih air sih, cuman gue bingung minumnya kapan. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita lihat dalam surat Al-Ahzab. Ini lihat bu, bapak. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Jemaah, ini ayat Al-Quran dan Allah mendeklarasi, menjanjikan kepada kita, Dia Allah bersalawat atas kalian. Huwallazi yusalli alaikum. Apa bentuk salawat Allah kepada kalian? Yaitu Dia menyayangi kalian, ayyarhamakum. Kenapa Allah memberikan salawat menyayangi kalian? Maka kita buka asbabun nuzulnya. Kenapa Allah bersalawat kepada jamaah Masjid Al-Ma'ruf? Maka kita ketemu asbabun nuzulnya saat sebuah ayat turun yang kita hafal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kan kalau kita baca tafsirnya, sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin ketika turun nih ayat tentang keistimewaan baginda Rasulullah yang mendapatkan salawat dari Allah dan malaikat, mereka datang, ya Rasulullah, ini ayat untukmu, lalu mana buat kami sebagai umatmu ya Rasulullah? Ya maaf. Maka kemudian menjadi asbabun nuzul, Allah jawab kesedihan mereka. Huwallazi yusalli alaikum. Dia Allah bersalawat atas kalian, wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya Allah. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Karena Allah ingin mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Jemaah, bagaimana cara mendapatkannya? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Begitu hadis sahihnya, siapa yang baca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Hitung berapa salawat sejak kita duduk di
Masjid Jami Al-Ma'ruf ini nggak kehitung, lalu kalikan dengan 10, itu yang kita dapatkan dari Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Gimana nggak beruntung kita datang di masjid ini, berterima kasih sama DKM, sama panitia. Ente orang biasa sebelum masuk ke Masjid Al-Ma'ruf, tapi begitu sudah bergabung, ente bukan orang biasa, karena mendapatkan apresiasi dari Allah. Ente dapat salam dari presiden aja kagak dapat. Ada yang di sini semuanya dapat salam dari Bapak Presiden Prabowo? Gak ada. Jemaah sekalian yang berbahagia, coba lihat, susah dapatnya. Tapi mereka yang hadir di sini nggak perlu dan tidak cukup mendapatkan apresiasi dari siapapun, karena mereka hanya bisa dipuji dan mendapatkan salawat dari Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jemaah, maka kita lihat, saya ingin membangkitkan semangat kita, nggak boleh sedih betapapun keadaan kita. Jangan cuma sampai mengeluh. Ente mah enak laki ente punya kontrakan banyak biar kata pengangguran juga. Lu mah enak biar laki lu nggak punya kerjaan, mertua lu orang kaya. Lu mah enak laki lu punya kerjaan jadi pegawai negeri, udah diangkat jadi karyawan. Nggak ada alasan yang bisa kau kemukakan kalau kau punya cinta kepada Nabi yang mulia. Bayangin mereka yang bahkan tidak menyembah Allah masih mendapatkan karunia, apalagi kita ada Nabi Muhammad di dalam diri kita. Cinta kepada baginda Rasulullah. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Saya akan ajak kita main logika sejenak saja. Kenapa ibu, kenapa bapak punya anak yang baru 5 bulan, dia belum bisa ngomong, tapi makanannya, pakaiannya semua dicukupin. Kenapa coba? Bangun tidur udah ngurusin nih anak, lagi enak tidur, kebangun gara-gara nih anak umurnya 5 bulan, udah dimandiin, dipakein bedak. Kenapa bapak nyari duit siang malam buat memenuhi kebutuhan anak dan istrinya? Ini anak umur 5 bulan, mulutnya belum bisa ngomong minta makanan, mulutnya belum bisa ngomong minta pakaian. Kenapa ibu dan bapak memakaikan, memenuhi itu semua? Jawabannya, karena sayang kepada anak itu ya Ustaz. Ini anak saya Ustaz, saya sayang. Tak perlu kami mendengar permintaan dari anak saya. Cinta dan sayang yang kami punya tak mensyaratkan kudu meminta, karena saya sayang sama nih anak. Fine, itu sayangi makhluk kepada makhluk. Wa kaifa nahnu, bagaimana dengan kita mendapatkan janji di dalam Al-Quran? Dia Allah yang sayang sama kita, tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ente nggak perlu ngucap, nggak perlu minta. Kalau Allah udah sayang, semua akan diberikan. Sallu ala Nabi. Kalau Allah udah sayang, Allah penuhi kebutuhan kita. Bahagia nggak hidup kita, Bu? Kalau udah bahagia, maka ceramah ini sampai pada akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.